Halo. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada Zoom pagi ini. Jadi sesuai undangan yang kami sampaikan di AMS ya. Jadi agenda pada hari ini adalah mungkin sharing diskusi terkait working permit korporat yang ada di sse.pln.co.id, khususnya untuk proses bisnis proyek ya, atau WIP atau unit-unit proyek konstruksi gitu. Jadi selama mungkin 1 jam ke depan kita akan sharing dan diskusikan terkait itu. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan, izinkan saya share screen untuk video induction Zoom. Kita simak video berikut. Selamat bergabung pada kegiatan daring kali ini. Sebelum memulai kegiatan, sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, marilah kita perhatikan safety induction berikut dalam melakukan kegiatan daring agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama bekerja secara daring. Mari perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, apabila kegiatan daring dilakukan bersama dalam satu ruangan, tetap jaga prokes, kenakan masker, dan saling menjaga jarak. Kedua, pastikan posisi duduk ergonomis di antaranya adalah duduk tegak tidak membungkuk, sudut siku rata dengan keyboard, leher tidak menunduk. Ketiga, atur pencahayaan dan jarak perangkat monitor Anda agar terhindar dari dampak buruk pada mata seperti radiasi dan mata lelah. Keempat, gunakan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. 5. Lakukan peregangan otot di sela bekerja, terutama peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. 6. Perhatikan penggunaan listrik perangkat-perangkat Anda. Jangan membebani stop kontak berlebihan. Perhatikan bahaya yang bersumber dari kabel charger, saklar, kabel, dan perangkat di sekitar Anda. 7. Perhatikan alarm tanda bahaya. Pastikan Anda mengetahui suara dalam bahaya di lokasi Anda. Jika terjadi kondisi bahaya, lakukan evakuasi diri menuju lokasi aman atau titik kumpul atau assembly point jika Anda di gedung perkantoran. Dan ikuti panduan tim tanggap darurat yang bertugas. 8. Hindari aktivitas berbahaya. Tidak melakukan aktivitas lainnya yang membahayakan keselamatan, seperti mengemudi saat rapat daring. 9. Terakhir, jika Anda mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri pada sistem rangka otot tubuh usai berkegiatan secara daring, konsultasikanlah dengan dokter. Berkegiatan secara daring sudah menjadi dunia baru kita. Mari tetap perhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Baik, terima kasih. Itu tadi video safety induction untuk Zoom meeting online. Sebelum ke sambutan dari atau pembukaan dari VPK3, mungkin sebagai bentuk penguatan budaya K3 ya, kita melakukan safety contact. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan experience atau pengalaman terkait K3, mungkin 2 atau 3 menit, kami persilahkan untuk sharing berbagi tentang safety contact. Silahkan, Bapak Ibu. Nggak ada ini Pak Leden. Kalau nggak ada ini tanggung jawab pimpinan ya Pak Leden ya. Ditunjuk saja. Ditunjuk saja. Kadang harus ditunjuk juga nih. Pak Bobi, silakan Pak Bobi. Baik Pak Leden, Ya. mungkin saya izin share screen ya. Ini sedikit ya, kita di project itu biasanya
Selamat pagi, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya menyampaikan safety kontak pada pagi hari ini terkait dengan mobilisasi tenaga kerja ya. Kita biasanya di project itu tenaga kerja dimobilisasi ada banyak cara ya. Ada pakai truk, ada pakai mobil yang khusus, ada yang menggunakan kendaraan. Ini kita kejadiannya sudah 4 tahun yang lalu ya. Kita lakukan pengawasan untuk ini dengan pengawasan bahwa driver dan pengemudi itu harus sudah ada sertifikat, ada SIM B untuk pengangkut truk gitu ya, baik yang material maupun manpower. Tetapi memang di lapangan kita karena keterbatasan orang gitu ya, kadang itu ada supir-supir yang pakai joki kadang gitu ya. Pada suatu ketika mereka yang joki ini mengendarai truk itu dengan membawa tenaga kerja gitu ya. Pada suatu ketika mereka si kendaraan itu tidak sanggup gara-gara tidak sesuai ya. Maksudnya pengalamannya tidak cukup untuk itu, terbalik dan terjadi patah lah semua lah. Beberapa rekan-rekan di sana ada yang luka, ada yang ini simple saja sebenarnya. Tetapi setelah itu kita lakukan perbaikan di sana dan kita sudah surati ke semua kontraktor agar hal kecil seperti ini kita juga harus waspadai. Kelihatan hanya mobilisasi tenaga kerja dan material, ternyata di situ ada hazard juga, dan ini kita sudah masukin dalam JSA-nya mereka. Demikian mungkin dari kami, pengalaman ini hal kecil mungkin kita harus sampaikan juga di dalam JSA, bagaimana mobilisasi pengangkutan harus menyertakan SIM B dan ada surat tugas kepada supir atau pengangkut material atau mobilisasi tenaga kerja. Demikian Pak Leden, terima kasih. Terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih atas sharing safety kontaknya Pak Bobi dari UIF Nusra. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Pak Leden Briggs Hutapea sebagai VPK 3 untuk menyampaikan pembukaan. Baik, terima kasih Pak Ulil. Terima kasih Pak Bobi sudah menyampaikan share terkait safety kontak kita di pertemuan pembahasan kali ini, diskusi kali ini. Ya, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu semua. Rekan-rekan, seperti tadi safety kontak yang disampaikan Pak Bobi, mudah-mudahan di seluruh unit bisa melakukan ini juga setiap ada pertemuan. Di samping kita menyampaikan terkait safety induction yang berupa video, kalau misalkan kita dalam Zoom meeting atau online seperti gini, harapan kami setiap pertemuan atau rapat atau meeting, coba setelah itu setelah safety induction kita sampaikan menjadi rundown acara kita adalah safety kontak, agar berbicara seperti yang tadi Pak Bobi sampaikan itu paling 1-2 menit saja. Tapi apa yang kita dapatkan dari situ, pelajaran apa yang kita dapatkan dari situ, seperti yang disampaikan Pak Bobi tadi, disampaikan bahwa dalam JSA maupun apa itu sudah dimasukkan dalam JSA kontraktor terkait mobilisasi. Jadi ini menjadi poin juga buat rekan-rekan semua pada saat mobilisasi material, mobilisasi tenaga kerja apabila menggunakan angkutan atau truk atau apalah ya namanya segala macam, itu mungkin perlu dimasukkan itu yang tidak mereka pikirkan terkait waktu kan gitu ya. Nah ini menjadi poin juga sehingga teman-teman semua apa pengalaman yang didapatkan atau sharing yang disampaikan dalam safety kontak itu menjadi pembelajaran atau menjadi poin bagi kita dalam menuangkan dalam pengelolaan ketiga kita. Jadi harapan kami di UIP juga bisa melakukan hal seperti ini bila perlu, karena 1-2 menit saja, bila perlu pada saat safety briefing, ayo ada yang volunteer menyampaikan safety kontak, misalkan seperti itu bisa aja. Safety kontak itu sebetulnya Bapak Ibu semua hal-hal yang sederhana saja, termasuk yang kejadian yang kita alami ataupun hal-hal yang mungkin akan menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain seperti itu. Misalnya berkendara pakai safety belt atau ada personal safety kita
yang setiap kita naik berkendara itu harus pakai safety belt atau diingatkan kepada supir. Misalkan pengalaman saudara pada saat ada driver segala macam, tolong ingatkan saya. Kalau misalnya saya nggak pakai safety, itu lebih bagus daripada tidak sama sekali, misalkan seperti itu. Kira-kira itu poin-poin pembukaan di awal. Nah, kita masuk ke inti pembahasan kita kali ini, Bapak Ibu semua, rekan-rekan khususnya di unit induk project, melihat pelaksanaan working permit yang kita capture di Inspekta, bahwa untuk unit project ini sangat-sangat minim. Yang ada malah cuma satu ya Pak Ulil, kalau nggak salah, dari WIPSUL. WIPSUL saja yang memanfaatkan, atau ada WIP lain ya Pak Ulil dari Inspekta kita? Sementara WIPSUL Pak. WIPSUL yang sudah menggunakan Inspekta untuk working permit. Saya nggak tahu kenapa WIP lain belum, tapi WIPSUL kok bisa gitu loh. Karena ada informasi juga saya dapatkan, ada masalah probisnya yang segala macam. Nah, itu kita bahas sekarang nih. Kenapa UIP Sulawesi bisa melakukan itu menggunakan Inspekta? Bapak Ibu semua, kita sudah sepakat, dan kalau nggak salah dalam maturity level juga, itu sudah akan kita ukur di tahun ini, semuanya pakai Inspekta. Kalaupun Bapak Ibu sudah punya aplikasi lain, tolong tinggalkan, kita pakai Inspekta. Karena dasar kita adalah Inspekta. Karena kalau kita nggak sepakati bersama itu terkait penggunaan Inspekta ini, karena Inspekta ini sekarang sudah masuk di STI dan di MDG, manajemen digital, untuk dikembangkan dalam bentuk mobile nantinya. Prosesnya itu hampir sama prosesnya yang dilakukan di Inspekta nanti, walaupun dalam kondisi mobile apa segala macam, itu sementara udah kita minta dikembangkan, dan lagi itu masuk dalam sub inisiatif transformasi digital kita, transformasi ketiga kita, dalam pengembangan digital ketiga, sehingga nanti rekan-rekan semua ada cuma satu aplikasi kita nantinya, satu aplikasi kita terkait K3. Jadi mungkin teman-teman yang masih menggunakan aplikasi lain bisa perlahan-lahan, saya nggak minta langsung, tapi perlahan-lahan kita bergerak ke Inspekta. Kalau bisa langsung juga lebih bagus. Kendalanya apa, kita discuss di sini. Kita diskusikan di sini, sehingga ini nanti jadi bahan pengembangan ke depan yang akan kami sampaikan ke STI, walaupun beberapa bulan yang lalu dan minggu depan, hari besok, kita akan ketemu lagi dengan MDG terkait pengembangan aplikasi K3 ini, aplikasi K3 korporat, yang nanti ke mobile application. Nah, ini harapan kami Bapak Ibu semua dari sekarang, apa kendalanya di unit-unit Bapak semua. Ayo kita diskusi di sini. WIPSUL kok bisa melakukan? Mungkin nanti ada sharing atau informasi lah dari WIPSUL misalkan, yang nanti pada saat kita membahas bersama terkait probis yang ada di UIP, mereka bisa menggunakan Inspekta ini untuk working permit di unitnya mereka. Nah, nanti Pak Ulil sini akan menjelaskan dari awal lagi ya Pak Ulil ya, terkait working permit ini. Karena memang di UIP ini, di unit induk ini, hanya WIPSUL saja yang menggunakan Inspekta. Nah, harapan kami Bapak Ibu semua, kalaupun ada kejadian, mudah-mudahan tidak ada kejadian kecelakaan segala macam. Dasar kita yang kita pergunakan terkait working permit itu Inspekta, nggak ada aplikasi lain. Kalau misalnya memang nggak ada, berarti memang nggak ada working permitnya terhadap pekerjaan itu. Itu aja intinya. Itu aja intinya nantinya. Jadi kalau kita nggak buat seperti gini, aplikasi itu yang sudah dibangun, yang sudah dikembangkan kemarin, yang kita sepakati kalau nggak salah sudah masuk juga surat kita bahwa Inspekta yang kita apakan dari DIR, itu menjadi bagian yang harus kita kembangkan bersama. Kalau nggak kita yang melakukan pengembangan bersama atau penggunaan bersama dan tidak komitmen bersama, ya repot juga. Tapi harapan kami, mari kita sama-sama menggunakan aplikasi yang sudah kita kembangkan ini, dan nanti akan dikembangkan lagi ke bentuk mobile apps dengan kerjasama dengan MDG dan STI.
ini harapannya bisa lebih baik lagi dan lebih mudah pemakaiannya nanti ke depan. Sebetulnya terkait working permit ini karena memang masih berbasis web, namun biar dimanapun kita approval itu bisa kita lakukan kalau kita tinggal buka internet aja kan gitu ya. Nah, lewat HP segala macam sebetulnya bisa. Tapi kalau dengan mobile apps nantinya mungkin tinggal buka aplikasinya sudah akan muncul di situ seperti gitu. Tapi kalau sekarang mungkin kalau misalnya ada apa tinggal di telepon yang apa tolong approve Pak apa segala macam bisa kita buka kita approve segala macam seperti gitu. Jadi poinnya adalah dengan keterbatasan tadi ada yang akan yang dilakukan dengan kontak atau WA ke yang approvalnya untuk buka segala macam itu bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun bisa kita lakukan itu. Seperti gitu Bapak Ibu semua. Sambil menunggu mobile apps nantinya yang dikembangkan oleh tim STI dan MDG yang roadmap-nya itu targetnya itu adalah bulan 6 semester 1 ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi itu dari STI dan MDG. Kira-kira demikian Bapak Ibu semua, mari kita apakan karena salah satu poin dari sisi lesson learn kejadian kecelakaan kerja baik di distribusi pembangkitan maupun di UIP terkait working permit. Itu rata-rata kadang nggak ada. Nah, karena mereka langsung bekerja segala macam. Berarti pengawasan kita dari sisi pengelolaan K3-nya belum baik kan gitu ya. Karena di working permit itu kan akan lengkap nanti harus disediakan dengan identifikasi risikonya, segala macam, baru muncul itu kan gitu ya. Sehingga dari awal sudah diidentifikasi, sudah dibuatkan DSA-nya segala macam. Sehingga hal-hal safety briefing juga bisa dilakukan di situ pada saat itu kan gitu ya. Nah, kita mulai dari situ Bapak Ibu semua. Karena kejadian kecelakaan kerja, kalau kita lihat, apalagi kalau misalnya kita lakukan klarifikasi, waduh, kenapa sampai lupa itu? Kan kadang gitu. Nah, teman-teman semua, ayo, pengelolaan K3 memang bukan intinya K3 ini bukan yang sebagai apanya sebetulnya, karena manajemen inilah yang paling bertanggung jawab. K3 adalah supporting. Bagaimana terkait supporting kita? Ya salah satunya dengan working permit ini yang kita kawal. Harus ada approval dari supervisor, approval dari bukan dari apanya, dari manajernya, itu ada, mereka care terhadap itu. Kira-kira demikian Bapak Ibu semua. Mari kita berdiskusi bersama. Kendala-kendala apa yang muncul kita diskusikan bagaimana penyelesaiannya, bagaimana cara-caranya. Itu nanti ada Pak Ulil yang akan bisa menyampaikan terkait working permit ini, dan ada juga dari Wipsul yang bisa nanti share bagaimana cara penanggulangannya kalau seperti gini yang mereka bisa melakukan working permit itu. Kira-kira demikian Bapak Ibu semua. Selamat kita berdiskusi, ayo berdiskusi bersama untuk mudah-mudahan bulan berapa ini? Bulan 2, bulan 3 sudah ada muncul dari UIP lain terkait pelaksanaan working permit melalui inspektan. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pak Leiden atas sambutan dan opening yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu, kita langsung mulai materinya aja ya. Izin saya share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Siap, kedengaran. Jelas Pak Ulil. Baik, izin saya sampaikan, mungkin izin sampaikan paparan dulu ya Bapak Ibu, paparan singkat terkait working permit yang akan kita implementasikan secara korporat. Nanti kita akan buat sesi praktik apa istilahnya, ya trial langsung gitu ya di web inspektanya. Mungkin nanti juga kalau teman-teman ada yang mau sebagai volunteer untuk nyoba, kita persilahkan gitu ya. Baik, izin saya buka dengan salah satu yang mulai kita kampanyekan di beberapa tahun lalu, yaitu terkait PLN Live Rules. Nah, di sini
PLN Life Rules ini juga menyampaikan juga gitu ya terkait izin kerja atau working permit gitu ya. Jadi intinya ketika Life Rules ini dilanggar gitu ya, ketika kita mengidentifikasi kasus-kasus kecelakaan kerja dari hasil investigasinya itu bisa dipastikan 100% dari kejadian kecelakaan itu ada PLN Life Rules yang dilanggar gitu ya. Entah ada 3 item, 5 item atau beberapa item, intinya ada pelanggaran terhadap PLN Life Rules gitu. Jadi karena ini aturan basic yang memang idealnya bisa diikuti unit gitu ya. Nah, kita di sini memfokuskan pada izin kerja atau working permit korporat gitu ya. Nah, untuk izin kerja atau working permit korporat ini nanti secara prosedurnya insya Allah akan kita terbitkan juga gitu ya, semacam prosedur korporatnya gitu ya, yang di diregulate gitu ya dari korporat, karena selama ini mungkin Bapak Ibu semua, teman-teman semua ketika mengimplementasikan izin kerja atau working permit mengacunya pasti mungkin ke dokumen SMK 3 mungkin yang ada di level 6 atau ada di level 7 gitu ya, terkait pengaturan izin kerjanya di situ. Nah, itu yang nanti akan kita regulate, seragamkan yang sifatnya bisa korporat itu nanti dari ada kebijakan nanti dari divisi K3L gitu ya. Nah, back ke sini dasar basic dari working permit ya, intinya working permit ini adalah salah satu pengendalian administratif ya Bapak Ibu. Jadi dari 5 hierarki pengendalian risiko, working permit ini ada di level yang keempat gitu ya. Nah, cuman uniknya working permit ini, pengendalian risiko yang ada di level keempat ini bisa menginterference bahkan sampai ke level eliminasi gitu ya. Jadi contoh misalkan ketika kita melakukan menyusun langkah kerja gitu ya, atau mungkin menyusun prosedurnya kalau memang di situ diperlukan untuk mengeliminasi energi, maka working permit ini menjadi aspek pengendalian administrasi yang bisa merefer ke atasnya gitu ya, kalau kita lihat 5 hierarki pengendalian risiko gitu. Bahkan sampai APD tentu saja gitu ya. Jadi mulai dari atas sampai bawah itu bisa administrasikan pada working permit beserta lampirannya. Nah, mungkin izin saya sambil sampaikan ini ya Bapak Ibu ya. Izin saya sambil buka webnya saja. Jadi untuk alur input working permit itu nanti di sini Bapak Ibu ketika buka di Inspekta atau hsl.pln.co.id itu secara umumnya ada seperti ini. Jadi Bapak Ibu nginput langkah kerja dulu, terus ada input prosedur, baru input WP, setelah itu direview dan dilakukan approval. Nah, jadi di menu working permit ini kalau kita buka, izin saya buka webnya ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, yang kiri ini, kalau kita lihat di sini ada daftar working permit, ini untuk registrasi working permitnya. Terus ini menunggu approval saya, ini kalau ada working permit yang perlu untuk saya approve ada di sini. Terus di sini ada menu langkah kerja. Langkah kerja ini yang akan menjadi poin atau item yang akan tertuang di dalam JSA, lalu yang selanjutnya ada prosedur atau instruksi kerja. Jadi di sini ada 4 item ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa sambil di utak-atik atau dioprek Bapak Ibu. Nah, untuk infografisnya dulu Bapak Ibu bisa open di menu infografis yang working permit yang paling bawah ini. Jadi di sini kalau mau memonitor, mungkin nanti Bapak Ibu ingin memonitor setiap UPP-nya gitu ya, itu nanti bisa dimonitor juga. Jadi di sini ini kita lihat dari yang punyanya, yang keseluruhan ya korporat ya. Jadi ini ada status-status working permit yang bisa dimonitor di setiap tahapnya. Jadi ada yang masih menunggu approval ada sekian, yang sudah di-approve sekian, yang in progress pekerjaan sekian, dan yang selesai sekian. Nah, Bapak Ibu juga bisa monitor untuk in progress ini, ketika yang in progress ini artinya pekerjaan itu sedang running di hari ini gitu ya, atau sekarang gitu ya. Jadi ada 80 pekerjaan yang sedang running saat ini gitu. Nah, ini kalau kita klik ini, saya klik pakai tab. Nah, di sini akan kelihatan 87-nya. Jadi ini kalau diklik nanti akan terlihat 87
pekerjaan yang sedang running gitu dari UID Banten gitu ya. Nah, nanti juga bisa monitor yang approve berapa, yang waiting approve berapa gitu. Nah, ini bisa dimonitor, dan Bapak Ibu kalau perlu untuk melihat per UPP-nya gitu ya. UPP-nya itu bisa difilter di sini, Bapak Ibu nanti pilih di unit pelaksananya. Jadi misalkan ini pilih UWIP-SUL gitu ya. Nah, nanti UWIP-SUL akan cukup sampai sini kalau mau melihat yang di level UPP-nya, tapi kalau mau lebih spesifik lagi ya bisa dipilih di level unit pelaksananya. Nah, ini untuk dashboard di menu monitoring secara statistiknya ya. Terus di bawah sini ada instruksi kerja, SOP atau prosedur manuver, manual book, manual operation, dan hierarki yang bisa di-input di sini. Jadi ini di sini kelihatan Bapak Ibu ada unit-unit yang sudah nginput instruksi kerja, prosedur gitu ya. Secara statistik juga sudah kelihatan seperti ini. Nah, ini juga bisa dilihat kira-kira prosedur apa saja yang sudah di-input gitu ya. Bisa diklik di sini. Ini nanti di-input Bapak Ibu. Jadi prosedur-prosedur yang di-input ini saya sarankan untuk di mapping gitu ya secara komprehensif, secara menyeluruh. Karena prosedur-prosedur ini nanti bisa dijadikan semacam ya ini istilahnya jadi membangun database gitu ya, dan prosedur-prosedur ini nanti bisa di calling atau dipanggil, digunakan gitu ya untuk menjadi lampiran dari working permit yang Bapak Ibu create gitu ya. Jadi prosedur ini silakan dibuat sebaik mungkin dengan judul yang tepat gitu ya, mungkin tidak terlalu spesifik tapi juga tidak terlalu general. Nah, itu nanti silakan diatur, karena untuk penulisan judul terkait prosedur atau IK itu ada satu disiplin ilmu sendiri gitu ya. Nah, tapi secara umum gambarannya seperti ini intinya Bapak Ibu. Jadi untuk instruksi kerja, prosedur itu bisa kita collect jadi satu di dalam satu database gitu ya. Dan di setiap induk, setiap OPP juga bisa input ini. Nah, izin saya kembali ke slide presentasi lagi. Jadi setelah Bapak Ibu, teman-teman semua melakukan membuat langkah kerja gitu ya. Langkah kerja ini nanti yang jadi acuan CSA juga salah satunya. Terus prosedur kerjanya ini diinput termasuk instruksi kerja gitu ya. Nah, silakan diinput. Nah, setelah ininya sudah ada gitu ya, istilahnya bahannya sudah ada. Ketika membuat WP itu ada parameter yang diinputkan gitu ya. Misalkan pengawasnya siapa, pelaksananya siapa, yang melakukan approval siapa gitu ya. Itu nanti kita atur juga di dalam suatu diagram adil approval-nya gitu ya. Jadi pihak-pihak yang approval-nya ini nanti ini juga akan kita atur dan akan dalam proses review juga dari divisi K3L. Intinya di sini nanti ada nama pengawas, terus pelaksananya siapa, lokasi pekerjaannya, waktunya dimulai kapan sampai selesai kapan, itu nanti di-input. Setelah itu direview. Nah, ini nanti yang melakukan review adalah user-user yang memiliki otoritas untuk mereview gitu ya. Contoh siapa pengawasnya gitu ya. Kalau di dalam terminologi working permit itu ada siapa yang perform authority-nya, siapa yang issuing authority, siapa yang area authority atau pemilih area, otoritas pemilih area gitu ya. Itu ada di sini. Ini adalah orang-orang yang melakukan review dari working permit tersebut gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan approval baru working permit nanti terbit. Nah, untuk yang perlu kami sampaikan juga, jadi WP korporat ini kita split menjadi dua macam. Yang pertama ada internal unit. Jadi jika internal unit ini, working permit ini hanya beririsan di dalam satu internal unit saja gitu ya, internal unit PLN. Gitu. Contoh misalkan paling simpel sih di UP3 gitu ya. Contoh misalkan di satu UP3 Semarang gitu ya. Nah, dia melakukan aktivitasnya di internal itu saja gitu ya. Tidak beririsan dengan aset unit induk yang lain gitu. Nah, itu menggunakan internal unit. Tapi misalkan di UP3 Semarang tapi beririsan dengan unit transmisi, misalkan UPT Semarang atau masuk ke GI-nya,
maka itu bisa menggunakan yang kedua. Jadi ada antar unit sama internal unit gitu ya. Nah, yang case antar unit ini mungkin kalau di project atau di UWIP mungkin bisa pakai mungkin di Pusman Pro gitu ya, perlu keterlibatan unit lain gitu ya sebagai area authority-nya bisa diatur seperti itu. Tapi secara sistem yang jelas di dalam aplikasi hsse.pln.go.id ini untuk antar unit nanti dikasih slot satu user gitu ya, satu user yang approve dari pihak luarnya gitu. Jadi ini secara jabatan yang di set atau yang direkomendasikan untuk melakukan approval atau yang dapat otoritas untuk melakukan approval gitu ya. Jadi misalkan nah ini nanti mungkin bisa direview kalau memang ada pertanyaan atau ada diskusi, ada masukan, kita bisa diskusikan. Jadi misalkan siapa yang issuing authority, siapa yang area authority gitu ya, supervisor terkaitnya, teknisnya yang issuing dari pejabat LAX atau sekarang tim leader K3L-nya, terus area authority-nya mungkin dari asmennya ya atau manajer bagian proyek terkait gitu ya. Nah, itu intinya user-user yang melakukan otoritas approval di dalam aplikasi Inspekta. Nah, poin penting selanjutnya, jadi approver ini memiliki tanggung jawab. Jadi saya sering katakan ini aplikasi itu benda mati ya Bapak Ibu. Jadi yang mengawal, yang menjadikan sistem itu bisa bagus itu ada di sisi human-nya juga gitu ya. Nah, di dalam hal ini responsibility dari approver atau orang-orang yang melakukan approval. Jadi nanti ketika working permit itu diajukan, Bapak Ibu, ketika mau nge-approve working permit itu harus memastikan beberapa item ini. Yang pertama, judul pekerjaannya sesuai gitu ya, menunjukkan ruang lingkup yang spesifik dan jelas lokasinya. Terus data yang di-input di dalam detail working permit tadi telah benar dan sesuai. Terus waktu pelaksanaan pekerjaannya juga sesuai dengan mungkin aspek operasional atau jadwal. Mungkin kalau di unit operasional ya ada hubungannya sama jadwal padam gitu ya. Waktu-waktunya juga telah sesuaikan, sudah diatur gitu. Terus untuk tahapan pekerjaan dan JSA juga sudah direview oleh approval ini dan pekerjaan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pelaksana pekerjaan. Jadi ini agar poin-poin penting gitu ya, agar tidak asal approve gitu ya, karena kalau secara fisik kita approve tuh kita tinggal push button approve saja gitu ya, tapi esensi dari kita ngeklik button approve itu kita harus bertanggung jawab untuk hal-hal tersebut gitu ya. Terus ini untuk tipe-tipe working permit nanti sudah ada, kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke aplikasi aja, saya coba tampilkan. Nah, ini tadi saya coba ini. Nah, ini tadi saya nyoba untuk nginput working permit gitu ya. Saya buat contoh di unit. Ini working permit judul pekerjaannya penggalian tanah. Ini karena contoh aja, mungkin nanti tahap pekerjaannya ini jauh dari ideal yang sebenarnya di lapangan ya, tapi ini contoh saja gitu ya. Jadi dari tahap penggalian tanah ini statusnya masih draft, jadi Bapak Ibu ketika nanti input akan bisa melihat statusnya gitu ya. Ini coba saya klik edit. Nah, ketika input nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan pilih kalau pakai akun Bapak Ibu mungkin sudah akan tercluster atau terspesifikasi unitnya ada di mana. Ini case saya milih di unit UWIP Sul gitu ya. Terus untuk pekerjaannya ini saya pilih antar unit. Jadi ketika pekerjaan ini antar unit itu nanti akan muncul unit eksternalnya ini gitu ya. Jadi contoh ini yang kebetulan saya pakai untuk unit eksternalnya adalah Pusman Pro gitu ya. Jadi contoh ini di pusat manajemen project. Nah, itu nanti yang akan melakukan approval adalah orang-orang ini gitu ya.
Jadi Mas karena ini Ulil, antar izin nanya boleh? Oke, silakan. Saya Rian dari Banda Aceh. Nanya Mas Ulil, kalau WP yang ngerjakan kontraktor, dia harus daftar spektanya dulu ya? Betul. Iya. Hanya di kami tadi yang bawah itu. Suaranya maaf saya kurang monitor Kecil suaranya Pak Rian. atau mic-nya. Halo, Iya. iya, izin nanya Mas Ulil. Seandainya kalau di kami kan ini pekerjaan banyak dari kontraktor ya. Tadi kami coba submit untuk tes WP, cuma untuk yang nama-nama kontraktor belum tersubmit di inspektanya. Yang ada hanya nama pegawai sih. Oke. Itu kontraktornya sebagai apa, Pak? Sebagai Ya, pelaksana ya? pelaksana benar. Pelaksana pekerjaannya. Oke. Oke, jadi untuk kalau pelaksana itu berarti banyak gitu ya, Pak? Mungkin puluhan, ratusan gitu ya. Jadi kalau untuk mekanisme working permit ini sebenarnya tidak perlu semua nama pegawai diregisterkan ya. Kecuali yang diinputkan adalah mungkin koordinatornya saja atau pengawasnya saja. Jadi di sini ada dua gitu ya. Jadi yang mengerjakan itu di sini ini ada yang mengerjakan, kalau yang di kolom bawah ini adalah di sisi internal pegawai yang sudah terdaftar di dalam database. Sedangkan yang di sini yang sebelah kanannya ini yang mengerjakan juga tapi dari pihak eksternal. Jadi ini tinggal diketik saja manual gitu. Yang penting namanya sesuai dengan daftar pekerjanya yang mau di input gitu ya. Jadi tidak perlu nama ini, contoh ini misalkan saya pakai nama Cahyo Pamungkas, Andi Irawan, Budi Setiawan, ini adalah nama yang orang-orang yang diregister di dalam working permit tersebut. Ini orang ini tidak perlu terregister di dalam aplikasi Inspekta gitu. Apalagi mungkin tukang gitu ya, apalagi mungkin dia apa istilahnya? Buruh lepas gitu ya, misalkan buruh lepas gitu ya pada case hari itu. Ya helper gitu. Misalkan pada case hari itu perlu orang banyak gitu. Misalkan ngangkut material perlu 20 orang. Nah, itu silakan nanti diketik saja di sini gitu. Jadi misalkan ini Dedi gitu ya, Setiawan. Ini tinggal diketik aja gitu. Jadi nama-namanya tentu saja sesuai dengan data yang diinput dari vendor itu. Itu bisa seperti itu, Pak Rian. Mungkin akan menjawab ya. Baik, terima kasih Mas Ulil. Oke, saya lanjut Bapak Ibu kembali ke sini. Jadi ini di sini ada nomor SPK-nya. Mungkin. Nah, misalkan nomor SPK-nya sekian gitu ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan poin pentingnya ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang perlu diseriusin atau perlu effort itu adalah Bapak Ibu nanti membuat langkah kerja dan nguploadin prosedur-prosedurnya gitu ya. Jadi prosedur-prosedur yang ada Bapak Ibu punya di unitnya, mungkin termasuk prosedur dokumen SMK 3, terus ada IK apa saja gitu ya. Itu di PDF-kan untuk satu judul IK, satu file PDF gitu ya. Itu nanti silakan dibangun database-nya di sini di menu prosedur dan instruksi kerja. Mas Ulil boleh izin nanya atau di terakhir, Mas? Saya selesaikan satu Baik. ini dulu kali ya. Makasih, Mas. Biar total dulu ya. Selanjutnya nanti di sini untuk judul pekerjaan sudah jelas ya. Direksi pekerjaan ini dari sisi usernya. Contoh misalkan ini di Websul gitu ya. Websul, Pak Yanuar, Pak Bayu, Mbak Andi Dewi. Nah, terus nanti siapa pilih pengawas ketiganya. Ini nanti ada di database di sini yang sudah terregister. Terus dari unit eksternalnya ini misalkan dari Pusman Pro saya pilih Pak Chandra gitu ya. Nah, nanti ketika sudah ditentukan ini, nah acuan kita menentukan ini adalah kita ambil dari ini tadi Bapak Ibu. Jadi otoritas ini ya yang kita pakai untuk menentukan siapa nama
approval gitu ya, otoritas yang melakukan approval. Ini bisa dibilang mirip-mirip sama seperti AMS ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau ngirim AMS dari GM itu siapa sih checkernya gitu ya. Mungkin dari level SRM-nya, MSB-nya, asmennya gitu ya, sampai intinya jabatan-jabatan itu kan disusun gitu ya. Nah itu sama seperti ini, hanya saja untuk case working permit untuk saat ini masih di open secara paralel, artinya yang melakukan approval ini tidak harus berurutan dari kiri ke kanan gitu ya, tapi bisa paralel mana yang lebih dulu. Nah, terus untuk lokasi kerja ini di teks inputkan manual, terus untuk tanggal mulainya ini tidak bisa backdate ya Bapak Ibu. Jadi usahakan working permit ini bisa dibuat untuk sebelum pekerjaan gitu ya. Jadi sebelum pekerjaan bisa dibuat terlebih dahulu, dan untuk umur working permit ini kemarin diskusi terakhir di kantor pusat maksimalnya adalah 14 hari. Jadi working permit yang lebih panjang dari itu tidak bisa gitu ya. Jadi kalau perlu working permit lagi intinya setelah 14 hari kalender itu bisa diperbarui lagi atau mungkin direview ulang lagi. Terus untuk tipe pekerjaan ada electrical, work at high, confined space, hot work, cold work, observation work, restricted area, other high risk occupation, sama emergency. Terus di sini ada deskripsi pekerjaan, dan di bawahnya ini ada tahap pekerjaan ini dari urutan langkah kerja gitu ya. Jadi ini item-item ini nanti yang akan otomatis menjadi JSA atau Job Safety Analyst. Jadi tahap pekerjaannya apa, potensi risikonya apa, pengendalian risikonya apa. Nah, nanti di sini ada file referensinya. Nah, file referensi yang ada di sini itu nanti diambil dari database yang ada di sini tadi, di prosedur dan instruksi kerja. Jadi yang ini ya Bapak Ibu, ini nanti bisa di call gitu. Jadi ini saya contohkan dulu satu gitu ya. Untuk misalkan pekerjaan penggalian gitu. Nah, ini saya Nah, nanti di sini ada IK atau prosedur yang penggalian. Nah, misalkan di sini ada galian tanah, coba saya. Galian pondasi gedung. Nah, misalkan di sini. Nah, file galian pondasi gedung ini sudah ada prosedurnya gitu. Jadi ketika ini kita pakai itu dia nanti akan bisa muncul gitu. Artinya itu bisa menjadi referensi teman-teman ketika melakukan pekerjaan. Nah, contoh misalkan galian pondasi gedung ini referensinya udah kita bisa tautkan gitu ya. Terus misalkan nih sorry, ini karena urutannya nggak cocok ya. Saya coba ubah urutan. Pertama mungkin persiapan personel dulu, terus pengangkutan material. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, misalkan saya input ini sih idealnya kalau udah lulus ahli K3 umum, udah ngelotok ini ya. Tapi mohon maaf kalau saya ngajari ikan berenang ya. Ini saya ngasih contoh aja. Misalkan ya persiapan peralatan dan personil. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu punya prosedur yang terkait persiapan ya. Misalkan ada IK-nya atau mungkin ada prosedurnya sendiri, itu silahkan bisa ditautkan di sini gitu. Jadi di setiap baris tahap pekerjaan atau langkah kerja ini bisa diberikan referensi yang berbeda di masing-masing barisnya. Nah, sekarang saya ke tahapan yang kedua, misalkan pengangkutan material. Ini coba pengangkutan materialnya. Di sini ada prosedur pengangkutan material. Nah, nanti kita coba lihat ya. Mas Arif, nanti mungkin Jumat sekalian dibahas lagi atau gimana Mas Arif ini? Oke, ya misalkan ini satu pekerjaan ini tahap pekerjaannya 4 doang ya, simpel. Ini contoh ya, ini contoh yang tidak ideal, tapi karena buat contoh aja. Jadi misalkan pekerjaan penggalian tanah itu tahapan pekerjaannya persiapan peralatan, terus pengangkutan material, terus melakukan penggalian, terus finishing gitu ya. Nah, di sini ada 2 prosedur yang bisa kita tautkan gitu ya. Bisa kita tautkan, bisa kita attach.
Nah, ini nanti akan kelihatan. Coba saya update dulu. Saya klik update. Oke. Nah, ini sambil kita lihat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk prosedur pengangkutan material ini kalau kita klik itu kita bisa dapat file yang di-upload dari unit Bapak Ibu gitu ya. Contohnya ini misalkan. Ini prosedur terkait pengangkutan pemindahan material. Jadi file ini menjadi udah otomatis menjadi lampiran dari working permit tersebut gitu ya. Jadi mau itu IK, SOP, web EK, SOP, terus ada mungkin manual operation gitu ya. Kalau ada terkait bagaimana penggunaan alat gitu ya, misalkan menggunakan alat ukur apa gitu ya. Alat ukur apanya itu ada, ya misalkan kebisingan gitu ya, pemantauan kebisingan. Nah, manual operation dari alat yang kita pakai itu apa sih? Misalkan mereknya Flux, tipe sekian gitu. Nah, itu ada manual operation-nya atau cara penggunaannya itu juga bisa kita upload di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah submit, nanti di sini ada ini akan kelihatan gitu ya, yang akan nge-approve gitu. Jadi orang-orang yang di sini, kalau di sini contohnya misalkan Bapak Ibu ya, Bayu Pamungkas, di sini yang biru ini menunjukkan jabatan. Jabatan ini diambil otomatis dari SSO-nya IAM PLN. Nah, artinya kalau ada case yang di bawah sini dia kok nggak ada jabatan yang birunya ini berarti dia bisa jadi registrasi manual atau mungkin ini vendor, atau kalau pegawai dia belum login SSO, jadi secara jabatan dia belum bisa otomatis didapatkan datanya gitu. Nah, nanti di sini kita bisa monitor status approval-nya, waiting-nya ini akan kelihatan di sini. Nah, ketika di sini ada menu fitur ekspor PDF-nya, cuman ini masih nggak aktif ketika approval-nya ini belum di-approve oleh semua yang ada otoritas di dalam sini, otoritas yang melakukan approval. Nah, ketika ini Pak Yanuar join ya Pak Yanuar ya? Apakah bergabung di sini Siap Pak join Yanuar? Pak Mas Ulil. Siap, Join. oke. Lagi di depan laptop ya, misalkan nanti tunjukin approval-nya ini bisa di share screen ya Pak ya? Oh siap, siap. Jadi contoh ini misalkan ini saya yang membuat ya Pak Ibu ya, jadi pakai akun saya, tapi saya tidak perlu ada di approve ini. Artinya sebenarnya siapapun pegawai, mungkin Bapak Ibu ada yang bagian administratif yang khusus standby untuk di depan komputer atau di depan laptop untuk membuat working permit itu bisa gitu ya. Jadi siapapun ini bisa dibuat oleh siapapun gitu ya. Nah, tinggal nanti approval-nya dipilihlah orang-orang di sini. Nah, ketika data parameternya ini misalkan saya sudah input tadi ya, nama perusahaannya, judul pekerjaannya, tipe pekerjaannya, waktunya sampai kapan gitu ya. Ini saya klik di minta approval. Ketika sudah oke, nah ini nanti akan muncul di nama-namanya ini gitu ya. Ketika akun-akun ini membuka atau open di menu menunggu approval saya, itu nanti akan ada muncul untuk approval-nya gitu ya. Mungkin bisa boleh ditunjukkan dari Pak Yanwar yang saya stop share. Jadi nanti dari akun Pak Yanwar atau siapapun personil yang ditunjuk atau diminta sebagai approval, mendapatkan otoritas approval itu di situ nanti akan muncul dan melakukan approval di situ. Nah, ini contoh dari akunnya Pak Yanuar. Izin Mas Ulil sudah tampil ini. Sampun, sudah. Oh, sudah Mas Ulil ya. Bisa di open working permit. Ini sudah saya open working permit-nya. Ini kayaknya yang lain sih Pak. Itu udah approve semua ya. Oh saya yang input tadi, sendiri. maksud saya yang tadi Pak Yonar, yang barusan saya submit. Pak Yonar open di menu Oh sorry. working permit,
terus menunggu approval saya. Menunggu approval saya. Ya. Nah, ini tadi pekerjaan yang saya input ya Bapak ya, pekerjaan penggalian tanah. Nah, di situ karena Pak Yanuar ditunjuk sebagai dua otoritas istilahnya ya, direksi pekerjaan sama manajemen representatif, maka ada dua button approve di situ. Nah, mungkin bisa diklik approve. Nah, di sini ada approval statement-nya gitu ya. Ini mungkin bisa di-review ya Bapak Ibu ya. Jadi ini intinya ketika nge-approve itu harus ngecek judulnya, ngecek konten yang ada di dalam working permit ini gitu ya. Jadi mulai dari detail informasinya, waktu pelaksanaannya itu dicek, baru oke gitu ya. Jadi istilahnya kalau orang tanda tangan tuh paham apa yang ditandatangani gitu ya, bukan asal tanda tangan. Mungkin bisa di oke. Nah, di situ akan muncul dua. Nah, itu Mas Bayu juga udah approve ya, yang di atas itu kelihatan. Jadi kapan approve-nya juga kelihatan Bapak Ibu ketika di approve akan muncul waktunya. Nah, di sini ada Mbak Chandra sama Mbak Andi Dewi. Mbak Chandra, apakah join? Siap Mas Oli, udah Prof. Oke, boleh di-reload. Pak Yanuar, Mbak Andi Dewi, ada kan ya? Iya, ini sisa Lagi di sebelah sebelah. saya ini, Mas. Oke, siap. Tunggu dulu sebentar. Siap. Ini simulasi aja sih. Nah, di situ Mbak Chandra juga udah termonitor approve. Jadi Mbak Chandra dianggap sebagai pihak eksternalnya gitu ya. Nah, ketika sudah approve Sudah. semua, maka button export PDF-nya itu bisa aktif. Nah, silakan coba diklik Pak Yanuar. Nah, ketika sudah approve semua, maka working permit ini statusnya udah sah gitu ya. Jadi di situ ada statement working permit itu yang di bagian bawah itu ada QR code-nya. Intinya working permit ini secara digital gitu ya telah disetujui secara digital oleh otoritas pegawai yang berwenang. Nah, ini bisa di-scan untuk memvalidasi. Tinggal pakai Bapak Ibu bisa pakai kamera HP-nya masing-masing dengan diarahkan ke QR code-nya ini, nanti diklik akan muncul ini gitu ya, dan memastikan item parameternya sama gitu dari yang di scan barcode-nya. Nah, di situ mungkin bisa scroll ke bawah. Di sini kita coba lihat menu CSA-nya tadi ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Jadi misalkan ini tahapannya cuma 4 itu tadi, jadi ada persiapan peralatan, pengangkutan material, terus melakukan penggalian, finishing gitu ya. Nah, di tahap yang kedua dan ketiga itu kan ada file referensi yang ditautkan. Bapak Ibu mungkin bisa, misalkan saya mau tahu pengangkutan material itu prosedur yang diacu mana sih gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat, arahkan HP-nya, QR code-nya. Kalau iPhone sih pakai menu kamera langsung bisa itu. Jadi silakan di open, mungkin boleh di zoom gedein dikit Pak Yanuar untuk yang di QR code-nya gitu ya. Nah, jadi dari QR code-nya yang ada di situ itu bisa, ini saya coba ya. Misalkan. Ya, Anda muncul semuanya. Nah, itu bisa diklik gitu ya. Diklik, nah nanti itu akan langsung merujuk ke file tersebut gitu ya. Jadi, oh ini misalkan ya yang poin ketiga ini galian pondasi gedung gitu ya. Nah, jadi prosedur itu nanti akan muncul dan ya intinya itu bisa jadi pegangan juga gitu ya kepada teman-teman pekerja. Nah, ini kalau mau dicetak atau mau soft copy silakan. Tapi yang jelas file-file ini itu bisa menjadi referensi teman-teman pekerja ketika melakukan pekerjaan. Nah, karena kalau file itu menjadi referensi ya mungkin satu PR lagi ya Bapak Ibu, kita perlu melakukan pengecekan kualitas dari IK dan prosedur yang kita miliki gitu ya, agar ketika ini memang sudah ditautkan, teman-teman di lapangan menggunakannya itu bisa relevan gitu ya, bisa relevan dengan kondisinya gitu ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat
SOP-nya ada kop perusahaannya gitu ya, PT Amanda. Nah, misalkan itu. Mungkin bisa di stop share Pak Yanwar. Jadi intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setelah ini semua, misalkan saya reload. Nah ini sudah approve, berarti working permit ini bisa terbit dan sudah bisa dinyatakan sah atau legal gitu ya. Nah kalau misalkan tadi mau salah satu ada yang mau ngensel gitu ya. Jadi contoh misalkan nih dari udah ada yang mengajukan working permit, terus pengawas pekerjaan oke gitu misalkan approve. Ternyata supervisor K3L-nya nggak oke gitu. Nah itu nanti bisa di edit lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Mbak Andi Dewi Putriani ini mau ngedit karena nggak setuju gitu ya, itu nanti parameter yang ada di sini itu bisa diedit, tapi approve yang tadi sudah nge-approve itu nanti akan reset ulang lagi gitu ya. Jadi ketika ada perubahan parameter yang ada di detail working permit maupun ada di JSA itu approve-nya diulangi lagi dari awal gitu ya, karena ada perubahan gitu ya. Jadi sampai istilahnya biar semua menyetujui perubahan itu gitu ya. Jadi dia statusnya akan approve ulang lagi gitu ya. Intinya di reset lagi gitulah. Mungkin cukup singkat Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau di chat ada banyak pertanyaan. Enggak ada, alhamdulillah. Atau sudah cukup jelas kita tutup. Silakan Pak Hidayatullah. Baik, izin Mas Ulil, Pak Leiden, saya Hidayatullah dari BP Kalbar 1, WIB Kalbakbar. Yang mau saya tanyakan, setelah WP-nya nanti approve, itu bisa muncul QR code kayak tadi nggak ya, Mas Ulil? Maksudnya, jadi nanti teman-teman di lapangan, misalnya kontraktor atau pengawas lapangan bisa scan QR code tadi, kemudian dapat dokumennya gitu. Maksudnya dalam bentuk dokumennya. Karena kan ini WP approve itu, tapi dalam bentuk website ya. Ya. Sementara kan di lapangan mungkin nanti dibutuhkan itu seperti apa. Mungkin itu aja, Sulit. Terima kasih. Oke, baik. Yang jelas ketika semua sudah approve itu working permit itu bisa di ekspor PDF ya, Mas Pak Hidayatullah. Jadi ketika sudah diekspor PDF itu nanti filenya ya PDF seperti ini. Nah jadi mulai dari informasi basic terkait working permit-nya ini sudah ada, terus JSA-nya dan lain-lain sebagainya. Ini misalkan mau dimanfaatkan untuk kesiapan checklist personilnya ini bisa. Jadi ini bisa opsional secara digital maupun dicetak gitu ya. Jadi kalau memang diperlukan untuk dicetak atau di print itu silakan. Termasuk di situ ada QR code-nya ini gitu. Jadi memang QR code-nya ini adalah nge-link ke URL-nya yang ada di sini gitu. Jadi untuk memvalidasinya kita hanya perlu memastikan bahwa itu dari web hsse.pln.go.id saja. Nah, nanti ini sudah ada. Mungkin kalau di scan pakai kamera itu tadi, ini juga akan munculnya ke sini gitu. Nah, artinya link ini atau QR code-nya ini atau ya PDF-nya ini bisa di-share-kan ke semua pekerja gitu. Nanti mereka akan bisa mendapatkan detail dari pekerjaan. Cuman tantangannya lagi-lagi ya kalau di JSA ini bagaimana kita menuangkan tahap pekerjaan dan bagaimana kita membangun database SOP dan IK yang bagus, termasuk PR-nya lebih dalam lagi bagaimana memastikan SOP dan IK kita sudah berkualitas gitu ya. Nah itu mungkin satu tantangan tersendiri, itu bisa diakses di sini gitu dengan QR code ini. Nah semua pekerja juga bisa akses ini gitu. Nah nanti kalau pengawas mau menggunakan ini sebagai checklist di lapangannya ya bisa saja gitu. Jadi misalkan dicetak gitu ya, mau dipakai buat monitoring atau absen gitu ya, absensi presensi kehadiran gitu ya, itu bisa di sini.
Baik, terima Mudah-mudahan kasih Mas. menjawab ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Hidayatullah. Selanjutnya silakan Mbak Aprilia. Ini Mbak Iya. Aprilia, saya kok lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ulil. Izin mau nanya, Mas. Kalau tadi ini saya juga coba buka yang ini ya, yang di-share oleh WIP Sulawesi. Jadi di sini untuk direksi pekerjaan, pengawas pekerjaan, supervisor K3L sampai ke manajemen representatif itu bisa diterjemahkan masing-masing WIP ya, Mas. Mau seperti apa gitu ya, Mas? Betul, betul. Tidak harus dengan nama yang sama, misalnya direksinya itu harus siapa gitu ya, Mas Oh, ya? enggak. Itu mirip seperti AMS sebenarnya. Mirip seperti ASM. Jadi fleksibel disesuaikan dengan pekerjaannya gitu ya. Jadi direksi pekerjaan kan bisa jadi mungkin dia pejabat struktural, tapi kadang enggak pejabat struktural bisa ditunjuk direksi. Misalkan ada case seperti itu ya bisa menyesuaikan gitu. Karena namanya itu custom. Jadi ketika kita share ini menjadi ke guidance saja sih, tidak mutlak harus itu gitu. Tidak harus sesuai atau sesuai dengan permit authority ini, Mas? Kalau boleh contoh mau seperti apa? Maksudnya studi case spesifiknya seperti apa? Ada kontrak dari siapa? Misalnya Perlu biasanya approval itu kan siapa? ya misalnya kan kalau biasanya approval itu kalau yang di manual itu kan MUPP gitu ya, Mas ya. Nah, kalau di sini kan ada, kalau saya baca punyanya WIP Sulawesi itu kan pengawas pegawai PLN gitu. Pasti kan itu bisa siapa aja kan kayak gitu ya, Mas. Betul. Nah, itu berarti standarisasi untuk itu bisa dibukin oleh masing-masing WIP gitu. Maksudnya diterjemahkan tersendiri. Maksudnya masing-masing WIP punya hak untuk atau punya apa ya? Bisa lah untuk membagi itu sesuai dengan unitnya masing-masing gitu maksudnya, Mas. Ya. Kalau menurut saya bisa sekali, silakan disesuaikan. Baik, Mas Ulil, terima kasih. Selanjutnya, Mbak Chandra. Mas, maaf aku nanya. Mas, ini pertama aku tadi yang kalau approval tadi kan pilihannya tuh cuma approval, batalkan atau hapus WP ya. Kalau mereject itu jadi yang dipakai apa? Ya, yang batalkan itu tadi, Mbak. Oh, yang batalkan. Oke, terus yang kedua, kalau perpanjangan WP tetap input dari awal semua ya? Iya, betul. Oke. Nah, nambahin informasi, mungkin saya tadi kelewat ya, saya share. Ini share screen saya masih kelihatan. Jadi kalau ada dua ya Bapak Ibu ya di menu working permit ini yang perlu kita bangun. Yang pertama langkah kerja sama prosedur kerja. Jadi misalkan Mbak Chandra sudah misalkan ada pekerjaan ini, yang kita lihat aja ya ini misalkan ya pekerjaan erection tower gitu ya. Nah, untuk pekerjaan erection tower ini sudah ada template langkah kerjanya gitu ya. Nah, template langkah kerja dari pekerjaan erection tower itu bisa dipakai lagi gitu ya. Cuman ini kalau cuma dua sih udah pasti nggak kurang inilah ya, kurang real gitu ya. Jadi silakan. Nah, inilah yang perlu dibangun. Jadi mungkin tahap mulai dari awal sampai akhirnya silakan dituangkan di sini. Ini nanti bisa menjadi template yang bisa dipakai berulang-ulang kali. Jadi ketika ngajukan WP lagi next-nya itu tidak terlalu banyak inputan lagi yang dipilih gitu ya. Jadi sudah bisa merefer ke ini langkah kerja yang sudah dibuat atau sudah di-create sebagai template-nya itu tadi. Nah, nanti tahap-tahap yang ada di JSA ini udah bisa sama tuh, bisa sama dengan yang awal tadi. In case kalau perlu modifikasi ketika mau nge-proof itu tadi, ketika misalkan ya saya nge-proof WP gitu ya. Nah, misalkan saya mau memodifikasi itu tahapan pekerjaannya ini bisa dimodif, bisa disesuaikan lagi sesuai dengan pekerjaannya. Tapi yang jelas template-nya itu udah ada gitu ya, dan itu bisa dipakai, bisa di-call kapanpun. Jadi ada dua yang bisa dipakai. Yang pertama template untuk langkah kerja, yang kedua data dari SOP atau IK atau manual operation atau mungkin prosedur manuver dan lain sebagainya yang ada di situ itu bisa dipakai. Mas, nambah satu Mas. Dasarnya 14 hari itu apa ya Mas ya? Itu
nanti akan diregulir dari divisi K3L gitu ya, 14 hari. Karena kalau kita benchmark di beberapa perusahaan lain ada case yang cuma 1 hari saja gitu ya, ada yang cuma bahkan ada yang bisa sampai sebulan gitu ya. Jadi 14 hari ini kita tentukan dari waktu ideal yang ada di PLN sih. Jadi ya tengah-tengah lah ya, nggak terlalu lama, nggak terlalu pendek juga gitu. Saya kadang kalau di proyek kan ya kadang ada pekerjaan berulang itu sebulan itu maksudnya banyak lah yang makanya tadi in case 14 hari itu memang kebijakan dari Kan? SSE ya. Ya tengah-tengah lah, nggak terlalu frekuen juga. Ya kalau dibuat mau gampang sih buat setahun ya, setahun 1 WP gitu untuk berlaku untuk setahun. Tapi kan apa artinya pengendalian administratif kalau WP-nya 1 WP dipakai untuk 1 tahun kan jadi nggak relevan gitu. Jadinya iradisi Mas, bukan CSA. Ya benar. Ya itu tahu. Silakan next question. Mas Ulil, saya Rian dari Banda Aceh, SB1. Boleh terakhir nanya nggak Mas Ulil? Boleh Pak Rian dulu. Habis ini Pak Bagus. Silakan. Tapi boleh share screen nggak Mas Ulil? Monggo silakan. Ini masih di staff saya di UPP SBU 1 tadi yang di inspekta sih tadi coba ngisi. Cuman yang di langkah kerja itu nggak bisa diklik manual ya, atau harus kita isi terregister ya Mas Ulil? Ya buat dulu ya, coba saya share screen-nya. Jadi Bapak Ibu harus membuat langkah ini ya. Jadi klik di menu working permit, langkah kerja. Bapak Ibu bisa input dulu langkah barunya di sini. Jadi judulnya apa misalkan pekerjaan pemasangan pagar GI gitu ya. Nah, itu silakan nanti di input dulu gitu, pekerjaan pemasangan pagar GI gitu. Nah, cuman ini tuh cuma sekali buat saja dan ini bisa dipakai template-nya gitu. Nah, ini tambah misalkan tahap pertama persiapan. Intinya ini dibuat dulu gitu ya. Tetap dibuat dulu persiapan, nanti setelah itu tambah lagi apa gitu ya. Izin Mas Ulil, tadi ngekliknya di mana ya? Tadi nggak di sini working permit langkah kerja. Oh, langkah kerja ya. Ya, betul. Nah, ini dibuat dulu gitu. Jadi ada 2 yang harus di-develop. Yang pertama langkah kerja sama prosedur atau instruksi kerja. Ini mungkin tadi saya belum ke sini ya. Nah, kalau langkah kerja itu tadi ya contoh singkatnya gitu ya. Jadi input nanti masukin judul terus tahap-tahapnya. Setelah itu yang di prosedur atau instruksi kerja ini silakan intinya dokumen prosedur IK-nya Bapak Ibu semua di PDF-kan gitu ya. IK yang sudah disahkan tentunya. IK atau prosedur yang sudah disahkan itu silakan di PDF-kan terus dimasukkan di sini judul IK-nya apa gitu ya. Nah, pilih itu termasuk IK. Masukkan nomor dokumennya, nomor dokumen dari IK tersebut, tanggal pengesahan dokumennya, pilih filenya, upload gitu ya. Nanti di-upload. Udah semua di-collect gitu. Jadi kayak kita membangun database IK atau database prosedur di dalam aplikasi inspekta di menu working permit ini. Nanti menu-menu itu IK itu atau prosedur itu bisa kita gunakan kita call ketika kita membuat working permit. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ulil. Selanjutnya Pak Bagus dulu. Silakan Pak Bagus. Ya baik, mohon izin. Apakah sudah jelas suaranya? Sudah jelas ya. Pak. Mohon izin Pak Leiden, Mas Ulil dan rekan-rekan manajer se-Indonesia. Mohon izin diskusi nih Mas Ulil. Kalau saya ngeliat aplikasi inspekta untuk WP ini bagus ya. Cuma begini. Kalau terkait dengan pekerjaan di UIP ya Mas ya, itu kan sebetulnya konsep WP ini adalah approval dari yang ingin melakukan kerja yang disetujui oleh pemberi kerja, kan konsepnya sebetulnya di situ ya. Nah, kalau di sisi kita di UIP itu yang akan melakukan pekerjaan itu kan kontraktor. Nah, kita ini sebagai pengawas lapangan itu kan menyetujui beberapa dokumen K3 yang mereka sampaikan kan gitu ya Mas Ulil. Nah, cuma di konsep WP Inspekta ini, saya belum melihat kalau kontraktor itu bisa masuk. Artinya konsep WP ini apakah reporting WP dari UIP atau
WP yang harus kita lakukan nih gitu. Karena kalau reporting WP itu jujur aja di kami banyak ya. Kayak misalkan di WIP KLB sekarang itu kontrak proyek itu ada 30. Satu kontrak itu bisa 200 WP. Apakah kemudian kita harus memasukkan 200 kali 30 WP itu report ulang ke Inspekta ini? Atau seperti apa ya? Ini mohon izin diskusi Pak Leiden, Mas Ulil, dan teman-teman ya. Artinya kalau misalkan ini bisa diintegrasikan dengan kontraktor itu lebih bagus lagi sih Mas Ulil. Artinya kontraktor punya akses untuk masuk ke sini, jadi dia langsung masuk nih ke sini nih. Jadi kita hanya tinggal approve, itu mungkin lebih bagus lagi Mas Ulil gitu. Tapi kalau kemudian ini hanya reporting WP dari unit, kami dari unit mohon izin ya, itu jadi seperti 2 kali nih gitu. Dan teman-teman UPP jadi report lagi ke sini gitu. Kecuali misalkan kami dari UIP ingin bekerja di GI yang sudah beroperasi, itu boleh mungkin menggunakan WP ini karena kita antar unit ya. Tapi kalau kemudian dengan kontraktor itu mungkin bisa ditambahkan apa namanya ya, mungkin pilihannya mungkin ya Mas Ulil ya, sehingga kontraktor bisa masuk ke sistem ini Mas Ulil. Mungkin itu aja, izin diskusi. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Makasih, terima kasih. Berkenan semua, aman. Baik, makasih Mas Ulil. Langsung Mohon izin Pak Leiden. Siap, izin langsung saya sambut diskusinya ya. Jadi untuk intinya gini, untuk kontraktor itu memang sudah diakomodir secara default di Inspekta dari awal defaultnya gitu ya. Hanya saja memang kita dari divisi K3L pun kami juga sudah mengidentifikasi gimana level advance-nya ya, pro-nya gitu ya. Biar lebih pro manajemen data kontraktor ini gitu. Nah, kalau Inspekta itu saat ini untuk apakah kontraktor bisa masuk ke Inspekta? Jawabannya bisa. Jadi Bapak Ibu mungkin di level admin unit atau moderator itu bisa create user. Di sini bisa diinputkan parameternya, misalkan nama, emailnya dia apa, nomor HP apa, NIP, username, passwordnya bisa di-create-kan, dan di sini bisa dikasih role kontraktor. Jadi di bawah ini ada role kontraktor gitu ya. Ini sudah bisa manual. Cuman cara ini sebenarnya buat saya ini adalah cara yang primitif gitu ya. Cuman ini udah terakomodir, ini bisa dipakai gitu. Cuman ini cara yang menurut saya kurang keren lah ya, udah zamannya chat GPT, udah AI gitu ya. Kalau usulan kami sih sebenarnya sudah kami masukkan juga ke STI, udah kami sampaikan beberapa kali malah. Intinya biar vendor atau kontraktor itu juga punya akses yang sama dengan kita, dengan login SSO gitu ya, yang di IAM PLN ini gitu. Cuman saja dia dikasih role-nya sebagai vendor gitu. Nah, kelebihannya nanti ketika vendor itu dia bisa dapat SSO atau single sign on, itu vendor itu nanti bisa diatur otoritas vendor tersebut itu bisa masuk ke aplikasi korporat yang mana saja sih. Harapan kita sih seperti itu. Cuman ini domain itu ada di STI gitu ya untuk bisa ke sana, karena kebetulan ya baru kemarin kayak teman-teman di IP itu juga nanyain aplikasi CSMS mau gabung di korporat, maksudnya CSMS yang korporat itu gimana caranya gitu ya. Salah satunya ya dengan SSO ini gitu. Bahkan untuk anak perusahaan pun saat ini juga untuk SSO belum works gitu ya. Belum bisa dipakai. Kalau kedepannya itu nanti mungkin bisa diakomodir, insya Allah bisa lebih pro lagi. Gitu. Tapi untuk sementara ini, kalau vendor itu mau diregistrasikan, itu bisa pakai cara yang primitif ini, registrasikan manual vendor itu di situ gitu ya. Dan tidak perlu semua kan, mungkin level koordinatornya saja atau pengawasnya saja gitu. Itu yang diregistrasikan agar mereka intinya yang punya otoritas di situ gitu ya. Mungkin nanti Pak Yanuar juga bisa share, karena Pak Yanuar kan WIP juga dan memang semua vendor juga di sana. Nggak ada yang dikerjain pegawai juga kan. Bagus Pak Ulil, Pak bagus dari tadi. Iya, maksud saya Pak Yanuar ngasih contoh, bisa ngasih contoh dari unitnya Pak Yanuar, karena di unitnya Pak Yanuar kan sama juga WIP juga gitu. Maksud saya gitu.
Mungkin tambahan lagi Mas Uda. Mungkin dalam menambahkan skop kontraktor tadi kan memang bisa. Cuman untuk masuk ke inspektornya lagi, username-nya gimana ya? Yang di-create-kan tadi, Pak. Ya, Jadi kan ini begitu. username-nya di-create. Create-nya kan create user di Inspekta, tapi untuk yang bersangkutan untuk login-nya di Inspekta, apa harus didaftarin di Iya, SSO dulu? Oh, enggak harus SSO, Pak. Kalau yang sekarang bisa pakai ini, menu pengaturan di list unit. Ini untuk admin ya, sorry, kalau list unit, list user. Ini untuk admin unit dan moderator ya, yang punya role itu yang bisa nge-create ini. Setelah itu create user. Nah, nanti username yang dipakai login itu di sini, Bapak Ibu. Username, password. Misalkan siapa nama kontraktornya gitu ya. Oh, berarti udah masuk di username Tony, sama passwordnya misalkan. sini ya? Ya, misalkan Tony Stark itu kontraktor gitu ya. Misalkan emailnya ini gitu lah. Nah, nanti kita buatin ininya, kita buatin username-nya. Nah, misalkan ini vendornya PLN gitu ya. Nah, nanti passwordnya kalau kosong ini password yang default ini p@ssp0rd. Nah, kita kasih role kontraktor, nanti create new user. Nah, nanti username-nya ini di-share aja ke vendornya gitu. Username-nya ini, password-nya ini untuk login. Kalau dia mau langsung ganti password biar nggak bisa kita akses yang nge-create, nggak masalah gitu. Langsung ganti password. Jadi username-nya ini. Nanti ketika login pertama kali, pakai yang di atas ini. Kalau teman-teman pegawai kan loginnya pakai ini ya, yang login SSO. Jadi yang vendor-vendor masuknya yang lewat pintu atas ini. Ini diisi passwordnya, terus klik login. Kalau yang pegawai kan saya sarankan wajib lah, bukan sarankan lagi ya. Kalau pegawai harus pakai SSO aja biar lebih enak gitu ya. Nanti kalau ada yang pindah-pindah unit udah otomatis ngambil data dari IAM PLN-nya ini gitu. Jadi nggak perlu ini lagi, nggak perlu pindah-pindah manual gitu. Itu sih. Izin Pak Ulil bertanya. Silakan. Ya, Pak Bagus sudah terjawab ya, sebentar. Ya udah di note lah intinya. Mas Ulil, melanjutkan yang tadi ya. Jadi ini diskusi mudah-mudahan untuk perbaikan sistem kita ke depan ya, untuk lebih baik Mas Ulil. Jadi kalau tadi saya sudah coba masuk itu yang pertama itu yang mau saya tanyakan itu terkait dengan penamaan karena tidak bisa memasukkan nama perusahaan di situ ya. Ya, itu betul. mungkin bisa ditambahkan pilihan lagi mungkin Mas Ulil. Yang pertama itu, yang kedua saat kontraktor luar masuk ke dalam sistem itu dia bisa membuka seluruh WP yang ada di unit PLN se-Indonesia, Mas. Artinya batasan dia melihat aplikasi itu apakah perlu dipertimbangkan, Mas Ulil? Oh, otoritasnya itu ya, Pak ya? Ya, karena dia bisa melihat semuanya itu WP yang ada di unit lain itu. Ini nggak tahu ya, apakah saat itu menjadi permasalahan atau tidak gitu. Cuma kalau misalkan bisa, akses dia itu terbatas saja, Mas Ulil mungkin. Jadi hanya misalkan di WIP-KL, betul, itu aja gitu ya. Misalkan di WIP-KLB ya berarti hanya di WIP-KLB saja. Karena tadi saya coba masuk pakai akunnya si kontraktor, kita coba daftar. Dia bisa ngebuka semua, Mas Ulil. Jadi se-Indonesia itu WP-nya itu bisa kelihatan semua gitu. Mungkin itu sih Mas Ulil ya. Artinya kalau saya sih apa ya? Kita sepakat dan kita setuju bahwa ini aplikasi yang bagus ya untuk mengakomodir WP. Hanya mungkin itu Mas Ulil ada yang harus ditambahkan agar semua bisa terintegrasi nih, baik dari untuk WIP ataupun unit yang bukan project ya. Sehingga karena kita kan berhubungannya dengan kontraktor ya, jadi kontraktor bisa memproses WP itu bisa langsung via aplikasi ini tanpa kemudian WIP itu membuat aplikasi sendiri gitu. Mungkin ke situ mungkin Mas Ulil. Baik, itu aja mungkin tambahannya Mas Ulil, Pak Leden, terima kasih. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih masukannya ya. Ini saya urut yang raise hand dulu ya. Mungkin Bu Linsai. Silakan. Habis ini Bu Sela. Ya, selamat siang Pak Iden, Mas Adel, dan Bapak Ibu semuanya yang bergabung dengan Zoom ini. Mungkin saya mau ini aja sih Mas, mau diskusi juga sekaligus. Mungkin memberi masukan ya terkait WP online ini.
kalau ngelihat dari WP online ini Mas, mungkin masih banyak yang ini ya, yang memang harus diperbarui ya. Tadi sama kayak dengan Pak Bagus terkait karena kan memang kalau UIP ini kan yang untuk pekerjaan ini kan memang inputannya itu dari kontraktor ke kita ya. Jadi approvalnya itu ada di UPP ataupun di UIP seperti itu. Jadi maksudnya kenapa gambaran dari dari WP online ini tidak kita cakup atau kita sadur dari WP manual yang sebelumnya telah ada seperti itu Mas. Contohnya kan kayak tadi ada nama perusahaan yang juga tidak bisa di-state ya, tidak bisa dituliskan di dalam WP ini. Kemudian terkait aksesnya tadi juga tidak ada batasan ya Mas ya. Kemudian juga ini Mas terkait approval. Kalau tadi kan memang dari Mas Ulil sampaikan juga terkait approval itu kan dikembalikan ke masing-masing unit. Artinya unit yang menentukan sampai di batasan mana approval itu. Kalau saran saya sih Mas, maksudnya kenapa nggak diseragamin aja gitu Mas, kayak di WP manual. Artinya untuk approval terakhir itu ada di level tertinggi di masing-masing unit Mas. Sehingga karena ini juga buat jadi ini juga sih Mas, buat jadi masukan karena memang pernah juga kejadian di kita itu ketika berhubungan dengan pihak eksternal, pihak luar, dulu itu kita pernah berhubungan dengan kepolisian itu, jadi terkait approval ini dipertanyakan gitu, kenapa nggak sampai di manajemen terakhir gitu, manajemen teratas di unit itu gitu Mas. Kemudian juga ini Mas, kalau saya lihat tadi dari WP yang sudah approval di Sulawesi, ini cuma sampai di JSA ya Mas ya, tidak ada hirapnya. Harusnya kan di dalam izin kerja itu ada yang namanya penilaian hirapnya Mas ya, untuk untuk bisa mendapatkan penilaian pengendalian risiko seperti itu Mas. Sama yang terkait JSA-nya juga Mas, kalau tadi saya lihat itu di JSA itu cuma ada detail pekerjaan, kemudian potensi risiko, pengendalian risiko. Kalau saran saya sih untuk potensi dan risiko ini harusnya dipisah ya, karena memang untuk potensi dan risiko ini sendiri pengertiannya itu sudah berbeda gitu ya. Jadi ini juga bisa memudahkan teman-teman kontraktor ataupun siapapun yang menginput itu bisa memudahkan dalam melakukan penilaian sendiri sih, seperti itu Mas. Sama yang mungkin memang agak sulitnya di kita itu, khususnya di UIP, kalau yang sejauh ini saya perhatikan dari WP-WP yang sudah disubmit oleh teman-teman kontraktor itu, karena memang di kita itu di setiap proyeknya itu satu proyek itu dalam satu hari itu atau dalam range waktu itu bisa mengerjakan pekerjaan itu berbeda-beda Mas di satu hari itu. Jadi misalnya nih di satu hari itu bisa untuk pekerjaan transmisi misalnya Mas. Jadi untuk tower sekian sampai sekian itu misalnya untuk pekerjaan sipil itu saja sudah banyak, bisa aja mengerjakan bore pile, bisa aja mengerjakan urugan seperti itu, dan itu untuk langkah pekerjaannya juga berbeda-beda seperti itu. Terus bisa aja di lokasi tower lain misalnya itu sudah lagi di fase stringing ataupun di fase erection, seperti itu sih Mas sebenarnya kendalanya dari kita. Jadi memang agak kesulitan di dalam melakukan penginputannya itu sih Mas. Itu sih Mas Ulil. Terima kasih Mas Ulil. Ya, nanggapinya dari mana ini ya? Jadi untuk approval dulu ya. Untuk approval mungkin untuk approval itu yang dimaksud di sini ini untuk menjadi guidance gitu ya. Mungkin tadi siapa tadi yang menyampaikan sebelumnya tadi, intinya approval ini kan ada area authority-nya gitu ya. Jadi area authority ini di sini misalkan kalau di level misalkan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk UWP internal area authority-nya di sini memang direkomendasikan di level
asesmen gitu ya, atau manajer bagian project-nya gitu. Nah, ini untuk case-case pekerjaan di unit pelaksana, jadi atau di level UPP. Jadi kalau memang di level UPP ya yang paling tingginya di level ini gitu. Nah, adapun ini supervisor ini kan untuk area authority yang keduanya gitu ya. Nah, case pengawas itu nanti bisa beda lagi dari ini gitu. Jadi pengawas itu yang sifatnya fleksibel. Tapi kalau untuk final approve-nya lah ya istilahnya, final approve dari working permit, saya kira mungkin ini bisa standar dan bisa diacu gitu. Ini case yang untuk internal gitu ya. Tapi kalau case untuk yang mungkin beririsan dengan antar unit gitu ya, dengan unit yang lain ya bisa mengacu ke sini. Ini yang pertama. Terus untuk yang terkait HIRAK sama CSA ini yang sering, bukan sering sih, beberapa kali saya sampaikan. Jadi kadang kita salah memahami HIRAK itu sama kayak CSA yang cuma diganti kopnya doang gitu ya. Itu yang fatal di kita gitu ya. Jadi HIRAK sama CSA itu disamakan. Padahal idealnya HIRAK itu satu kontrak mungkin bisa cukup dengan satu HIRAK saja gitu ya, satu kontrak. Sedangkan satu kontrak itu mungkin bisa puluhan kali WP gitu ya. Artinya yang nempel sama WP itu idealnya memang di CSA, Job Safety Analyst. Tapi kalau untuk HIRAK itu masuknya di tahap perencanaan. Cuman di sini juga kita akomodir juga untuk HIRAK kalau ada yang mau di refer atau mau di call maksudnya dipanggil gitu ya. Itu bisa di-upload di sini, mungkin masukkan HIRAK-nya aja gitu ya, judul HIRAK-nya apa gitu. Misalkan HIRAK project pembangunan PLTU mana gitu ya, berapa kali berapa MW. Nah, itu nanti bisa dipilih di sini kategori HIRAK. Ya, nanti HIRAK itu bisa di call dipanggil. Tapi sebenarnya HIRAK ini yang nempel di WP itu lebih urgent atau lebih penting CSA sih. Tapi kalau mau dipakai juga ini bisa diinputkan di sini gitu untuk HIRAK-nya. Terus untuk pekerjaan yang disampaikan Mbak Lindsay tadi, kalau pekerjaannya itu banyak gitu ya. Saya sebenarnya mau sharekan prosedur WP, cuman memang belum ini sih, belum final gitu ya. Intinya sih nanti akan kita atur. Jadi WP itu terutama untuk yang pekerjaan level risiko ekstrim gitu ya. Untuk yang lokasi berbeda itu harusnya dia WP yang berbeda gitu. Jadi contoh misalkan saya agak bingung kalau istilah di proyek itu. Jadi misalkan gini, yang satu lagi stringing, yang satu bangun tower. Kebetulan kok itu satu vendor gitu ya. Nah, stringing sama yang satu lagi dirikan tower itu idealnya memang working permit yang berbeda. Jadi tidak bisa digabung gitu. Kalau digabung itu nanti lokasinya juga akan bikin rancu, pekerjanya juga jumlahnya nambah lebih banyak, nggak jelas gitu ya. Siapa yang stringing, siapa yang bangun tower transmisinya gitu ya. Walaupun itu mungkin lokasi keduanya mungkin selisih 1 kilo doang gitu, atau mungkin terlihat sejauh pandangan mata gitu masih bisa dilihat gitu. Tapi case seperti itu karena ruang lingkup pekerjaan yang berbeda, memang idealnya secara working permit itu juga harus dibedakan gitu. Jadi orangnya beda, pengawasnya beda gitu ya, dan WP-nya juga harus ada 2 gitu, satu WP stringing, satu pembangunan tower gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya tanggapi. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Lindsay, dan mungkin catatannya juga sudah kami note. Apakah oke. Selanjutnya Mbak Sela atau Bu Sela? Selamat siang Mas Ulil. Selamat siang. Suara saya terdengar? Dengar. Saya Sela dari UPP Sulut. Kebetulan masuk dari UIP Sulawesi. Sudah penerapan juga. Saya lebih tanya ke kendala-kendala yang dihadapi teman-teman kontraktor waktu input aja sih Mas. Yang pertama itu untuk file referensi langkah kerja. Apakah sudah ada kayak upgrade untuk batas penguploadan file?
karena yang kemarin itu ada langkah kerja dari Limit di 50 ya kalau nggak salah ya. Jadi Limit. lebih besar, biasanya 60-an, ada yang 60-an mega. Jadi kemarin solusi dari saya dibikin part, jadi dibagi dua. Kalau memang tidak bisa dikompres untuk hasil yang lebih kecil filenya, jadi dibagi dua. Tapi kalau dibagi dua kan file referensi yang nanti diupload di inputan WP bakal membingungkan. Mbak Sela, boleh kita lihat file yang besar itu nggak? Coba tahu ini ada solusi. Bisa di share screen nggak? Sorry. Kalau lagi di depan laptop. Kalau share screen. Atau mungkin habis ini ya, next question nanti kalau boleh di share screen. Oke. Yang kedua itu terkait yang edit approval. Tadi karena saya lagi ada kegiatan lain, saya dengar bisa untuk edit approval ya Mas. Dari kalau misalnya TLK3L-nya merasa ada sesuatu yang kurang, bisa diedit approval. Tapi saya coba cek lagi ini di bagian mana ya yang Mbak, bisa. di kliknya dibatalkan. Jadi kayak dia batalkan terus nanti diedit. Berarti kan dia ke yang menyusun working permit, kembali ke yang menyusun working permit, bukan dari K3L yang merubah. Begitu ya maksudnya. Saya lupa. Intinya dia akan di close kalau case-nya dibatalkan, itu nanti approval-nya itu akan jadi hilang semua Ya, gitu ya. Jadi yang tadinya sudah nge-approve kembali kayak awal. Nah, ketika udah seperti itu parameter yang bisa diedit itu bisa diedit gitu, bisa disesuaikan. Kalau nama yang submit itu kayaknya masih tetap sama sih, istilahnya yang konseptor awalnya itu masih sama kalau nggak salah. Berarti K3L itu nggak bisa langsung merubah ya, langsungnya itu nggak bisa. Tetap harus kembali approval ke siapa semua yang juga. konseptor dulu awal. Betul. Oke. Itu aja sih, Mas Ulil. Itu dulu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sela. Selanjutnya sambil ini ya, mungkin kalau boleh disiap ketemu filenya yang tadi, yang gede tadi. Mungkin sekaligus coba kita review, mungkin habis ini bisa di-share screen. Mungkin last question kali ya dari Pak Nandra, UPP SBT 3. Silakan. Ya, Mas Ulil, makasih kesempatannya. Izin bertanya. Tadi kami sudah coba create user yang dengan salah satu kontraktor kita. Cuma ada kendala pas kita nginput langkah kerja sama SOP ya. Kalau di akun kita itu bisa. Cuma kalau coba kita login pakai akun kontraktor, kita coba input langkah kerja dan SOP itu notifikasinya ditolak. Itu gimana Pak ya? Izin Mas Ulil. Itu role untuk user yang baru dibikin itu dijadikan inspektor, Pak. Nanti untuk otoritas untuk menginput prosedur dan langkah kerja itu nanti bisa. Mungkin terlupa role-nya itu. Usernya jadi inspektor. Bukan kontraktor ya, tapi inspektor. Oh, role-nya jadi inspektor yang kita create ya. Oh, gitu. Tadi Benar begitu Mbak Sela ya? Iya Pak, betul begitu. Cuman ini intinya beberapa waktu lalu sih saya udah request-kan untuk yang role-nya inspektor yang role-nya kontraktor itu bisa untuk itu gitu ya. Tapi kalau belum works, mungkin nanti saya make sure lagi. Tapi yang jelas idealnya gini sih, Kalau case Pak Yanwar itu ya benar, cuman untuk tricky-nya itu karena secara sistemnya nggak works, jadi harus di-tricky seperti itu. Cuman idealnya memang kalau kontraktor harus dikasih role kontraktor, karena itu nanti akan ngaruh ke perhitungan activity dari reporting yang ada di Inspekta yang RCI itu gitu. Karena kalau dia role-nya kontraktor itu nanti nggak dianggap sebagai pembagi untuk jumlah pegawai yang harus report gitu ya. Nah itu nanti impact-nya ke maturity level-nya teman-teman. Jadi kalau sementara mau dipindah ke inspektor,
nggak masalah. Tapi nanti mungkin kalau udah gitu ya, misalnya udah diinput semua, silakan dibalikkan lagi ke kontraktor gitu, biar nggak membebani RCI terutama di poin keaktifan. Itu sih. Itu masuk catatan juga Pak Mas Nadra. Baik, Mas Ulil. Nextnya Mbak Sheila terakhir. Bisa ketemu nggak itunya tadi filenya? Coba. Saya udah cari Mas, tapi kayaknya belum saya download kemarin, tapi 60-an juga. Dia kalau PLTU itu formatnya WMS, jadi Work Method Schedule yang memang detail dibuat untuk saat itu, untuk pekerjaan itu, jadi bukan general. Jadi ada 65 MB, bisa jadi ada 65 MB untuk satu item pekerjaan saja. Itu ruang lingkupnya di satu prosedur itu apa ya? Ruang lingkupnya. Saya cari yang biasa di-upload aja ya di Inspektor. Boleh. Oh, ada contohnya gitu kan ya. Iya. Maksud saya sih gini ya, kalau memang ini saya enggak ini tetap coba akan kita usulkan untuk filenya bisa akomodir lebih besar gitu ya. Cuman maksud saya gini, kalau untuk prosedur dengan file sebesar itu kan kemungkinan itu sangat banyak atau sangat general sekali gitu. Mungkin kalau memungkinkan, mungkin misalkan bisa di-split atau dibagi per bab gitu ya, atau per section gitu ya. Nah, per section ini nanti judulnya apa gitu. Contoh misalkan ini prosedur generalnya, ini prosedur mungkin penggaliannya gitu ya, atau ini nanti di bagian mobilisasinya gitu. Nah, kalau seandainya ada per section itu yang bisa di-split, itu akan lebih mudah lagi gitu. Jadi nanti ketika di call atau dipanggil di tahapan kerja yang ada di lampiran WP tadi, kalau mau di call satu-satu itu bisa nge-call-nya per section gitu, enggak di call dipanggil semua satu prosedur yang besar itu gitu. Maksud saya gitu kalau kita bisa analisa atau lihat filenya gitu ya. Cuman ya bayangan umumnya gitu sih kita. Tapi nanti tetap insya Allah kita sampaikan juga untuk bisa nambah limit file gitu ya. Mungkin Bisa saya share? 100 gitu ya. Boleh. Oke, ini installation procedure onshore cooling water pipe. Oke, ini berapa 42? Oh, 42 nominatif. Oke. Kira-kira sectionnya apa aja ini ya? Section pembagiannya. Di daftar isi ya. Catnya. Lanjut. Nah, ini stepnya panjang kayaknya step ini dari awal sampai akhir gitu ya. Iya. Dari mulai pengerjaan pipanya sampai pemasangannya. Oh, kalau begini memang lengkap ini, Lil. Kalau untuk penambahan itu memang susah ya, Lil, ya, ke STI ya? Bisa aja sih, Pak. Bisa perlu kita surati nggak? Maksudnya kalau misalnya kita bisa surati aja langsung untuk nambah, ya kita surati aja nih. Bisa, Pak. Tapi Bu Sela, ini biasanya paling maksimum dia main di situ ya, nggak nyampe di 70 mega ya? Enggak, 60-an Pak. Saya sudah 60-an ya? buka itu 60-an. Oh gitu. Mungkin nanti coba Lil, kalau misalnya kita koordinasi dengan STI lah. Siapa? Mungkin jadi 100 gitu kali ya? Ya di 100 daripada motong-motong gini. Nah, kalau misalnya mereka punya file yang seperti gini gitu, kira-kira gitu. Terima kasih Pak. Saya stop share. Baik,
terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup lama kita. Ya lumayan juga ini ternyata ya. Sudah Sudah mau jam jam 12 juga di 12. sini. Iya Pak. Ya. Di tempat Kita di sudah jam 1. Wita juga pasti udah. Jam IT 1. udah. Ya, apalagi Baik. di Maluku. Udah jam Ya, 2. apalagi di Papua. Udah mau jam pulang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Mungkin akan ada closing Ya, statement dari Pak terakhir saya, Leiden. Pak. Kami Ya. persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Saya senang sekali beberapa unit sudah mulai lagi udah lihat, sudah apa ya. Terima kasih rekan-rekan sudah buka inspekta kita dan mudah-mudahan ke depan kita jalankan aja dulu. Kita lihat kekurangannya nanti kita akan bahas, kita akan tanyakan ke Pak Ulil untuk sebagai administrator di inspekta kalau ada kendala-kendala, ayo kita komunikasi. Yang penting kita sudah mulai melakukan ada kendala lain lagi kita siap diskusi. Bila perlu buka open Zoom lagi dari masing-masing unit untuk buka open Zoom dengan kita yang di divisi K3L. Intinya rekan-rekan semua bagaimana aplikasi ini kita bisa pergunakan bersama dan ini menjadi bagian daripada pengelolaan K3 kita lah. Kendala-kendala itu pasti bisa kita selesaikan, pasti bisa kita apakan kalau misalnya kita sama-sama nanti memikirkan bersama-sama ya. Cerita seperti itu. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat siang dan mungkin sebentar lagi mau sholat dan selamat makan siang juga. Mungkin tempat lain makan siang. Ini makan siang saya sementara meluncur dari GoFood kan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu offline sehingga kita bisa makan siang bersama. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Makasih Pak Leiden. Makasih Pak Alex, makasih rekan-rekan semua.